Siapa sih yang nggak tahu Summarecon Bekasi, sebuah kota mandiri yang dikembangkan sama Summarecon Group dan saat ini sudah menjadi ikon baru di kota Bekasi. Dan hari ini gue pengen ajak kalian lihat klaster terbaru dari Summarecon Bekasi yang ada di kawasan The Orchard. Ini dia Mulberry Residence. Summarecon Bekasi sendiri sudah dikembangkan dari 11 tahun yang lalu sehingga Summarecon Bekasi saat ini sudah dilengkapi banyak sekali properti yang ada di dalamnya. Ada mall, ada apartemen, ada perumahan yang premium, dan juga banyak sekali kawasan komersil area. The Orchard sendiri merupakan bagian dari Summarecon Bekasi yang nantinya di dalamnya akan ada 5 klaster dan ini adalah klaster keempatnya loh. Jadi cuma tinggal dikit banget kan klasternya. Kita lihat langsung aja yuk rumahnya seperti apa. Begitu kita sampai di depan rumahnya, terlihat jelas sekali bahwa rumah ini adalah mengusung konsep modern tropikal, di mana terlihat sekali dari tampak mukanya. Bagus ya, dan juga kesan mewahnya juga ada banget, dan ini rekomendasi banget buat kalian para milenial yang lagi cari rumah di daerah Summarecon Bekasi. Dan kita maju ke sini. Nah, ini adalah area buat carportnya. Ini bisa muat untuk 2 mobil kalian yang pastinya sudah dilengkapi kanopi yang memakai kaca kayak gini. Ini sudah dibuatan nih dari developernya, jadi kalian udah nggak perlu bikin kanopi lagi. Oh ya, show unit ini adalah tipe 9x13, tapi khusus yang show unit ini adalah tipe hooknya, jadi luas tanahnya lebih gede. Luas tanah show unit ini adalah 154 meter dan luas bangunannya adalah 138 meter. Show unit ini dilengkapi 4 kamar tidur dan ada 3 kamar mandi. Kita lihat langsung ke dalam rumahnya seperti apa yuk. Nah, begitu kalian mau masuk ke dalam rumahnya, di sini adalah area terasnya yang lantai itu berbeda ya dengan area carportnya. Ini coraknya sudah memakai corak yang kayak kayu-kayu gini, jadi terlihatnya juga lebih modern tropikal banget. Terus yang penting banget adalah rumah ini banyak sekali bukaan-bukaan jendela dan juga kacanya, dan bahkan nanti di dalamnya juga ada bukaan jendela yang benar-benar gede banget. Nah, kita ke sini yuk. Dan untuk di area terasnya sudah dilengkapi topi-topian kayak gini, sehingga kalau hujan nggak akan tampias atau juga membasahi area teras ini. Dan yang paling pentingnya adalah rumah ini sudah dilengkapi dengan pintu yang double kayak gini. Jadi ini salah satu kesukaan istri gue, karena katanya tuh terlihat lebih mewah. Dan juga rumah ini sudah dilengkapi dengan smart door lock system, mereknya dari Dexon yang sudah di-provide dari developernya. Kita masuk yuk. Selamat datang. Dan begitu kita sampai di dalam rumahnya, langsung disambut sama area foyer yang ditaruh satu sofa kayak gini. Ini bisa buat nyantai di sore hari ataupun di pagi hari, ini juga bisa. Dan di sebelah sini ada satu tempat buat taruh sepatu atau tempat heels istri kalian, ini juga masih bisa. Dan karena ini tipe yang hook, jadi ada taman di sampingnya yang bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Kita lihat keluarnya ya. Dan di sini dibuat kayak semacam teras kayak gini, sudah ada topi-topiannya juga. Dan kalau kalian beli tipe yang hook ini, kalian bisa taruh satu gazebo ataupun bikin taman yang menarik sehingga rumah kalian akan terlihat lebih cantik juga. Kita masuk ke dalam lagi. Di samping foyer terdapat satu living room yang menurut gue ukurannya cukup gede ya. Ini bisa ditaruh atau dikasih sofa letter L kayak gini. Ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang nanti beli rumah ini. Memang show unit ini dilengkapi sudah full furnish ya, tapi kalau kalian nanti beli rumah yang sebenarnya itu memang masih kosongan. Tapi video ini benar-benar bisa menjadi rekomendasi buat kalian semua. Kalian tinggal pause aja atau kalian kasih video ini ke desain interior sehingga desain interior tersebut bisa membuatkan rumah kalian menjadi seperti ini. Terus di depan sini ditaruh satu meja atau coffee table kayak ini, bagus banget sih. Terus di atasnya juga permainan ceilingnya itu dibuat drop ceiling yang menambah kesan mewah lagi di rumah ini. Dan di depannya ditaruh meja TV seperti ini. Sebenarnya di balik meja TV ini adalah kamar tamu. Jadi nanti tembok aja, tapi di show unit ini dirubah menjadi meja TV yang kayak gini. Meja TV-nya dibuatin built-in seperti ini menurutku oke sih. Terus di bawahnya juga ada laci-laci penyimpanan yang bisa menjadi tempat penyimpanan buat kalian nanti. Terus di atasnya juga ditaruh beberapa pajangan juga. Nih bagus nih.
Nah, terus lantai di rumah ini sudah menggunakan homogeneous tile yang ukurannya adalah 60 kali 60 ya. Nah, di sebelah area living room, di sebelah sininya adalah area buat meja makan yang bisa muat untuk 6 orang. Yang mejanya sudah dipakaikan menggunakan meja yang terbuat dari marmer kayak gini. Dan di atasnya ditambah lagi adalah lampu gantung yang menambah kesan mewah dan juga cantik di area meja makan ini. Seru banget ya. Dan tahu nggak sih yang seperti gue bilang tadi, di sampingnya ini adalah kaca ataupun jendela ataupun pintu ini yang bener gede banget. Ini sebenarnya itu bisa ditutup loh. Jadi kalau hujan atau malam hari, ini bisa ditutup aja nih kayak gini. Nih. Ya kan? Jadi deh AC-nya dingin, ya kan? Tapi pada saat siang hari kalian mau buka jendela ini supaya udaranya masuk ke dalam sini, itu juga masih bisa. Tinggal dibuka aja karena gampang banget bukanya. Gue jadi kepikiran nih pengen bikin kayak gini di rumah gue nantinya. Dan di samping meja makan, di sini adalah area islandnya. Ini bisa buat jadi semacam minibar juga, buat minum-minum di sini, bisa buat nge-wine juga, atau bisa buat mempersiapkan masakan kalian di sini itu juga bisa. Ini bagus nih idenya. Kira-kira berapa sih muat atau kapasitas di dalam rumah ini di lantai satunya? Di ruang tamu tadi atau di area living room itu bisa muat untuk 4 orang. Dan di area meja makannya muat 6 orang. Dan ini muat untuk 3 orang. Dan di area foyer tadi itu adalah muat untuk 1 orang. Jadi total ada 14 orang di area sini aja. Kalau kalian mau nambah kursi lagi juga masih muat lagi karena memang rumahnya cukup luas ya. Dan di luar juga masih ada 2 kursi yang bisa menjadi tempat duduk orang-orang yang nanti merokok ataupun pengen di outdoor juga bisa. Nah, kita lihat ke sini. Area kitchennya ini adalah kitchen yang bisa dibilang untuk dapur bersihnya. Ini ditaruh di sebelah sini karena ada 1 dapur lagi yang ada di luar. Ini bisa buat masak juga di sini. Tapi kalau kalian nggak suka masak di dalam rumah, dapur kotor yang di luar itu juga menjadi opsi yang menarik banget. Nah, tapi di sini sudah disediakan atau dikasih contoh, sudah dibuatin buat cuci piring seperti ini dan juga ditaruh kompor yang seperti ini. Kompornya aja bisa muat untuk 4 tungku, sudah ada cooker hoodnya dan ada beberapa laci-laci penyimpanan dan juga storage di atasnya. Dengan adanya dibuatin sekat-sekat seperti ini, menurut gue ini juga ide yang menarik banget. Karena ini tidak membuat ruangan itu menjadi sempit, tapi juga menjaga si privacy dari rumah itu sendiri. Let's say ada orang yang lagi di dapur dan ada orang yang lagi di area foyer, itu juga membuat terlihat samar-samar gitu loh. Jadi oke sih ini idenya. Penasaran nggak seperti apa belakang rumahnya? Nah, kita ke sini. Rumah ini adalah mengusung konsep flexibility to expand. Jadi rumah ini kalau kalian mau expand lagi atau gedein rumahnya ini juga masih bisa banget. Kenapa? Karena ini sudah dibuat ini dari developernya. Jadi kalian nanti tinggal kalau mau gedein atau kalian butuh kamar 1 lagi, ini juga masih bisa menjadi opsi di belakang sini. Kalian tinggal tutup aja nih atasnya sini gitu. Tapi di show unit ini dibuatin jadi outdoor kayak gini. Nih, asik banget kan? Nanti kalian bisa tanamin rumput yang asli atau pakai rumput sintetis kayak gini itu juga bisa. Di sini bisa taruh 2 tempat duduk kayak gini, bisa buat ngopi ya. Terus di belakangnya bisa bikin vertical garden yang menambah cantik juga nih di rumah ini. Nah, ini adalah dapur kotor yang gue bilang tadi. Ini adalah dapur kotornya. Ini menurut gue adalah opsi yang menarik banget dan juga tepat banget kalau dapur kotor itu ditaruh di belakang. Karena gue sendiri nggak suka kalau istri lagi masak itu baunya sampai ke dalam rumah. Dengan adanya dapur kotor ini, meminimalisir bau masakan masuk ke dalam rumah. Bagus sih. Terus di sini juga ditaruh kompor 4 tungku sama seperti yang ada di dalam tadi. Ada tempat buat cuci piring, ada cooker hoodnya, ada beberapa tempat buat simpan-simpan, dan ada skadis dari IKEA. Karena gue kemarin beli jadi gue tahu namanya. Jadi ini lebih rapi juga sih tempatnya. Dan kita lihat ya ke sebelah sana, karena di sebelah sini itu ada laundry area dan juga ada service area. Nah, ini adalah laundry area. Ini bisa menjadi opsi yang menarik dan juga rekomendasi yang menarik banget kalau kalian lagi beli rumah atau kalian lagi desain rumah. Ini bisa menjadi opsi yang menarik nih. Jadi kelihatannya lebih rapi ya. Di sini bisa buat gosok-gosok, terus di bawahnya bisa buat taruh mesin cucinya. Terus di sini bisa buat taruh
deterjen, pewangi dan segala macam. Dan kalau udah disetrika bisa digantung di sebelah sini atau taruh di atasnya yang sudah dilipat-lipetin. Di sebelah sini ini adalah area buat kamar pembantu dan juga area toiletnya karena lagi berantakan, kita nggak usah lihat. Kita lihat aja ke kamar yang ada di bawah seperti apa. Rumah ini juga dilengkapi satu kamar mandi yang ada di lantai bawah sehingga bisa dipakai buat tamu atau buat kamar yang ada di lantai bawah ini. Kita lihat ya. Posisi kamar mandinya itu ada di bawah tangga, jadi kita harus turun 2 anak tangga. Nah, di bawah sini juga tetap bisa difungsikan menjadi kamar mandi karena sudah ada shower, sudah ada wastafel, dan juga ada kloset duduknya. Nah, kita lihat ke kamar tamunya seperti apa. Dan ini adalah kamar tidur yang ada di lantai bawah yang bisa kalian fungsikan menjadi kamar buat tamu ataupun bisa menjadi buat ruang kerja. Nah, ini kalau jadi ruang kerja, ini gue setuju banget sih. Karena gue sendiri sekarang kerja dari rumah. Jadi ruangan-ruangan kayak gini gue senang banget pastinya. Terus kalau kalian kerja dari sini, yang pasti kalian akan dapat banyak banget inspirasi. Karena kenapa? Karena di sini ada jendela yang bisa dibuka. Jadi kalau kalian lagi bad mood, kalian tinggal buka jendela aja. Kalian bisa menghirup udara yang masuk ke dalam rumah ini. Menarik banget kan? Nah, terus ini juga bisa menjadi opsi buat kamar tamu karena di sini ada satu ranjang. Ini sebenarnya bisa dilipat juga. Jadi kalau kalian lagi siang hari lagi jadi kantor, tinggal ditutup aja. Dan kalau malam hari tinggal dibuka aja deh dan jadi kamar buat tidur. Dan ini adalah beberapa buat lemari buat penyimpanan baju yang dibuatin transparan menggunakan kaca kayak gini. Menarik banget. Di sini juga ada beberapa pajangan dan juga art-art yang ditaruh di sebelah sini. Menarik banget kan di rumah ini. Anyway, ini baru lantai 1 loh, udah menarik banget kan? Kita langsung lihat aja ke lantai 2-nya seperti apa yuk. Dan begitu kita sampai di lantai 2-nya, ada 3 kamar tidur di lantai ini. Kita lihat kamar yang ini dulu ya. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Ini desainnya lucu dan juga keren banget. Kayak nuansanya kayak samudra-samudra gitu ya. Nah, ini adalah tempat tidurnya, single bed aja. Terus juga ada beberapa lemari yang keren banget. Dan di sini juga ada satu meja yang panjang kayak gini. Ini bisa buat belajar, anak kalian itu juga bisa. Dan kesan kamar ini kelihatan gede banget kan, karena luas kamar ini adalah 3,3 meter dikali 3,5 meter. Menurutku cukup gede sih untuk ukuran kamar anaknya. Dan di atasnya ini ada apa sih? Kita lihat ya. Di atasnya ini bisa menjadi opsi yang menarik banget karena bentar lagi gue akan punya anak. Ini bisa menjadi contoh yang menarik banget. Jadi di atasnya gitu ada tempat buat permainan gitu, bisa ditaruh tempat tidur juga sih. Dan pastinya itu juga udah safety banget ya. Ini bisa dicontoh. Karena kayak gue nggak muat, kita nggak usah naik deh. Dan kita lanjut ke kamar yang lainnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kamar, di sini ada satu toilet buat sharing kamar anaknya. Di depannya juga ada seperti ini. Ini bisa buat taruh pajangan atau buat taruh foto keluarga kalian di sini. Nah, ke sini. Ini adalah area buat toilet sharing kamar anaknya yang menurut gue ukuran cukup luas. Ini adalah kurang lebih 1,5 meter dikali 2,5 meter dan ini adalah tempat buat showernya. Sudah ada kloset duduk dan juga ada wastafelnya. Dan yang menurut gue penting adalah kamar ini sudah dilengkapi jendela yang bisa dibuka juga sehingga udara dan juga cahayanya bisa masuk ke dalam kamar mandi ini. Jadi nggak bakal lembab tuh. Nah, ini adalah kamar anak yang satunya lagi. Yang ini lucu banget sih. Ini bener buat kamar anak yang cewek. Nuansanya pink-pink gitu. Nah, di sini adalah ada satu tempat tidur buat anak kalian, tapi ukurannya single ya. Tapi menurut gue cukup oke sih. Dan juga di sini ada satu sofa yang dibuatin sama desain interiornya. Keren banget sih. Karena kenapa? Di samping si sofa ini adalah jendela hidup yang bisa dibuka dua-duanya. Sehingga akan enak banget. Ya kan? Nah, di sininya adalah meja buat belajar ataupun buat meja rias. Di sebelah sini ini adalah lemari buat simpan baju anak kalian yang sudah dibuatin built-in sampai atas, jadi gede banget. BTW kamar ini kelihatan gede banget kan, karena kamar ini luasnya adalah 3,5 meter dikali 3,5 meter. Lanjut aja, kita lihat ke kamar utamanya yuk.
Dan selamat datang di kamar utamanya. Kamar utamanya gede banget kan? Bahkan di sebelah sini ini adalah satu kamar mandi utama tentunya. Wow, lumayan gede. Ada showernya, ada kloset duduknya, dan ada wastafelnya. Bahkan di sebelah sininya itu ada satu jendela yang bisa dibuka juga, sehingga kamar mandi ini pastinya nggak bakal lembab ya. Dan di sebelah sininya juga ada satu jendela yang bisa dibuka, sehingga kamar ini tentunya banyak sekali jendela yang bisa dibuka dan juga cahaya yang masuk ke dalam kamar ini. Karena tadi gue bilang kan, kamar ini atau rumah ini khususnya itu jendela dan juga bukaan cahaya itu gede-gede banget. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya yang menurut gue ukurannya cukup luas. Di sini ditaruh satu tempat tidur, ukurannya adalah queen size atau 160. Tapi menurut gue kalau kalian mau pasang ini 180 atau bahkan 200 itu juga masih muat dan masih bisa sih, nggak terlalu kegedean juga. Di sini ditaruh lampu gantung buat lampu tidur kayak gini. Ini juga salah satu opsi yang menarik banget karena nggak perlu monoton lampu yang di sini aja gitu. Terus juga ada beberapa colokan yang bisa memudahkan kita pada saat ngecas sambil tiduran tentunya. Nah, di sini adalah tempat favoritnya para istri karena ini adalah meja rias yang ada laci-laci bisa dibuka kayak gini. Dan di sini adalah bisa buat taruh TV juga. Terus permainan drop ceiling di kamar ini menambah kesan mewah dan juga lebih luas juga di rumah ini ya. Dan di sebelah sininya ini adalah lemari buat simpan baju kalian. Di bawahnya bisa buat simpan sepatu-sepatu kesayangan kalian. Dan di sini juga masih ada beberapa laci yang bisa dibuka juga. Nih. Jadi penyimpanannya itu banyak banget di kamar ini dan juga di rumah ini. Anyway, rumah ini juga dilengkapi satu balkon yang berada di kamar utamanya. Kita lihat balkonnya ya. Nah, balkonnya menurut gue cukup gede. Ukurannya adalah kurang lebih 1 meter dikali, ini ada 3 meter loh kurang lebih. Terus ini menggunakan beton kayak gini, ini tapi coraknya menggunakan corak-corak dari kayu. Di atasnya ada besi holo yang dicat hitam, jadi kelihatannya lebih kokoh juga. Terus di sini ada beberapa tanaman artifisial, tapi gue lebih sarankan kalau kalian beli rumah ini, kalian pasang tanaman asli aja supaya kelihatan lebih hijau juga. Gimana menurut kalian? Bagus banget kan rumah ini? Dan pada saat gue membuat video kayak gini, banyak sekali yang komen berapa sih harga rumahnya, dan gimana fasilitasnya, dan bagaimana lokasinya. Kalau soal harga, rumah ini dijual dengan harga mulai dari 1,8 miliar untuk tipe terkecilnya, dan untuk tipe yang gue review kali ini harganya mulai dari 2,5 miliar. Soal fasilitas, kalian nggak perlu ragukan lagi deh soal Summarecon Bekasi. Ada Summarecon Mall Bekasi, ada commercial area, ada banyak sekali tempat makan, dan kalau di klaster-klasternya itu banyak sekali fasilitasnya loh. Salah satunya di Mulberry Residence ini ada danaunya, lalu ada clubhouse-nya, dan banyak sekali penghijauan di klaster ini. Dan soal lokasi juga bagus banget karena lokasinya itu adalah dekat banget sama pintu tol Bekasi Barat. Jadi kalau kalian mau keluar kota ataupun ke Jakarta itu juga dekat. Dan seperti itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian suka dengan rumah ini khususnya, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Dan kalau kalian mau mampir ke show unitnya itu juga bisa banget. Mampir aja ke alamat di bawah ini. Dan itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe juga ke channel YouTube gue. Jangan lupa follow Instagramnya Summarecon Bekasi, dan jangan lupa follow Instagram gue ya. Dan itu aja, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Gue Santos, bye-bye.